Saya mau menyampaikan beberapa hal, mungkin bisa dilihat tadi di dalam pengumuman itu bahwa kita setiap malam pukul 20.30 WIB itu berdoa bersama ya pukul 20.30. Tetapi kalau ada pembelajaran, kita mulai berdoa itu pukul 19, lalu dilanjutkan dengan pembelajaran pukul 20. Kemudian setiap bulan, 2 bulan sekali kita menyelenggarakan perayaan Ekaristi, adorasi doa penyembuhan di Gereja Santa Monica, Paroki Serpong. Nah, untuk saudara-saudariku yang baru bergabung bahwa Devosan Padre Pio 108 itu adalah kelompok doa yang kedua yang ada di Indonesia, ya. Jadi hanya ada 2 di Indonesia dan kita semua berpusat di San Giovanni Rotondo di Italia Selatan. Kita tergabung di dalam kelompok doa dan apa yang kita laksanakan adalah semua berdasarkan liturgi yang ditetapkan dari San Giovanni Rotondo. Semua juga pembelajaran katekisenya berasal dari San Giovanni Rotondo. Demikian juga perayaan-perayaan Ekaristi, tema-tema apa yang ada dilaksanakan secara global itu kita laksanakan. Seperti tanggal 16 kemarin, ya adalah peringatan Hari Kanonisasi, dan kita melaksanakan doa yang diminta dari San Giovanni Rotondo untuk kita doakan bersama secara serentak di seluruh dunia. Untuk perayaan Ekaristinya, itu kita akan laksanakan tanggal 21. Bagi saudara-saudariku yang berasal dari Jakarta bisa bergabung hari Jumat pukul 10 pagi di Gereja Santa Monica, Paroki Serpong. Devosan Padre Pio 108. 108 mungkin orang bertanya apa itu 108? 108 itu adalah 10 Agustus. 10 Agustus 2021 itu kelompok doa Devosan Padre Pio berdiri, ya. Dan pada tanggal 10 Agustus itu adalah hari pentahbisan imamat Santo Padre Pio tahun 1910. Ya, jadi tahun 1910 dan itu tanggal 10 Agustus. Lalu apa makna lain daripada 108? Satu itu adalah bahwa hanya Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah, tidak ada yang lain. Kita tidak pernah menyembah Padre Pio. Kita menghormati Padre Pio sebagai santo, sebagai orang kudus. Dan perantara kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang kita puji, yang kita sembah hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Itu adalah satu. Lalu kosong. Kosong itu apa? Kosong itu adalah kenosis, pengosongan diri, penghampaan diri. Belajar dari Bunda Maria, ya, yang mengosongkan dirinya dan mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kita belajar dari Bunda Maria semakin rendah hati, semakin lembut, semakin sederhana, semakin sunyi dan tersembunyi. Kita belajar dari Bunda Maria yang selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan menyerahkan kepada putranya. Itu adalah nol, ya, kosong. Penghampaan diri. 8. 8 itu adalah angka yang tidak putus-putus, ya. Angka 8 itu tidak putus. Oleh karena itu, dalam bahasa Italia itu koroncina. Kita berdoa novena tidak pernah putus-putus. Jadi novena kita tahu selama ini oke, kita berdoa novena 9 hari. Ya, 9 hari kita berdoa, hari 1 sampai 9 selesai. Begitu ya. Tetapi novena Santo Pio tidak pernah berhenti. Sepanjang masa sampai kita pergi ke Yerusalem baru, tetap ada. Ya, seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya saudari-saudaraku datang mungkin pada hari pertama atau hari kedua,
Waduh, saya tertinggal. Tidak akan tertinggal karena akan berulang terus ya, seperti itu. Dan itu dilakukan tidak putus-putus seperti Padre Pio. Itulah 108. Lalu apa spiritualitas yang diajarkan oleh Padre Pio? Padre Pio mengajarkan kita semua untuk lebih mencintai Yesus, mencintai sakramen Maha Kudus. Itu yang utama. Tadi dalam pesannya yang hari ini, bahwa kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menghadiri perjamuan kudus atau perayaan Ekaristi. Yang kedua adalah mencintai Bunda Maria dan Rosario. Padre Pio sangat menghormati Bunda Maria. Dan Padre Pio menjadikan Rosario itu adalah senjata yang paling ampuh. Dan senjata rahasia dari Padre Pio adalah novena Hati Maha Kudus Yesus. Jadi apa yang kita doakan setiap kali itu adalah doa-doa yang dilakukan oleh Padre Pio. Dan kita sebagai anak-anak rohaninya mengikuti teladan Padre Pio. Dan yang berikutnya adalah mencintai sakramen yang ada di gereja Katolik, terutama sakramen rekonsiliasi. Nah, Padre Pio itu bisa menghabiskan waktu 15-17 jam di ruang pengakuan dosa, dan begitu banyak peniten yang datang dari seluruh dunia. Dan ketika mereka bertemu dengan Padre Pio, mereka itu metanoia. Nah, kita juga belajar dalam pesan-pesan Padre Pio ya. Setiap malam kita dengar pesan Padre Pio. Dan salah satu pesan Padre Pio itu mengatakan juga ya, sekurang-kurangnya seminggu sekali itu kita melakukan sakramen rekonsiliasi. Sama seperti perabot-perabot di rumah kalau tidak dielap itu berdebu. Ya, oleh karena itu diminta kita untuk sering mungkin untuk melakukan sakramen rekonsiliasi. Karena setiap hari kita melakukan dosa yang itu menyakiti Tuhan Yesus. Itulah kurang lebih ya spiritualitas yang kita dalami ya. Bagaimana kita terus ya semakin mencintai Yesus, sakramen Maha Kudus, dan mempersiapkan diri seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ina dalam pesan Padre Pio hari 19 Juni, bagaimana sulitnya sebetulnya mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi. Datang ke perjamuan, kita diundang, apakah kita sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa? Kalau Padre Pio itu subuh dia sudah bangun, dia mempersiapkan diri, dan dia mulai, dia tidur hanya 2-3 jam saja, makanannya juga hanya 300 kalori ya, seperti makanan bayi. Dan dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa untuk melaksanakan perayaan Ekaristi. Maka kita anak rohaninya diminta untuk melihat kembali kepada diri kita. Seperti apa kita mencintai Yesus? Seperti apa kita mencintai dan mempersiapkan diri ketika kita diundang oleh Sang Juru Selamat ya, yang dia mau mempersembahkan dirinya demi keselamatan kita. Ya, itu sedikit informasi kepada saudara-saudariku yang baru dan juga sebagai penyegaran juga untuk saudara-saudariku yang sudah lama bergabung. Dan kita memiliki beberapa kegiatan, ya kegiatannya itu tadi sudah disampaikan, ada yang namanya Sollievo della Sofferenza. Apa itu Sollievo della Sofferenza? Adalah meringankan penderitaan sesama, yaitu bela rasa. Nah, tahun ini kita akan melaksanakannya nanti di Sumba untuk anak-anak PAUD. Ya, kita akan mereka sangat membutuhkan alat-alat gambar di sekolah ya, sehingga kita akan supply nanti untuk mereka pada saat peringatan ulang tahun Devosan Padre Pio 108 dan sekaligus juga perayaan peringatan Santo Pio 23 September 2024. Mungkin Ibu Ina bisa menambahkan, barangkali ada yang bisa ditambahkan. Ibu, saya juga sambil melihat dulu ya siapa yang hadir di sini. Wakil Ketua kita Ibu Ina ya, Ibu Ina.
Mungkin nanti Ibu Ina menyapa. Ya, ini Ibu Ina. Halo, selamat malam semua. Rasanya sudah cukup, Bu Evo, sudah lengkap penjelasannya. Terima kasih. Iya, kemudian saya cek lagi di sini ada Ibu Gebi. Ibu Gebi ini adalah dia adalah koordinator untuk humas kita. Silakan Ibu Gebi. Malam, Bapak Ibu semuanya. Orangnya Selamat mana? bergabung. Saya Debbie dari Surabaya, dari Paroki Yakobus. Orangnya mana? Nggak nampak. Loh, Tuh. belum tadi sudah saya buka kok. Ini baru Nah, ya, iya, ini Ibu ya, Gebi. Oke. selamat Nah, bergabung. Semoga betah Bu di berdoa bersama Padre Pio. Ya, iya. silakan Bu. Kemudian saya perkenalkan ya beberapa pengurus di sini. Ada Pak Marcel. Pak Marcel ini adalah liturgi dan juga spiritual. Pak Marcel tadi ya silakan Pak Marcel. Baru saja pulih dari penyakitnya, silakan. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Semoga dengan bergabung di sini kita semakin disatukan untuk senantiasa memuji Tuhan. Dan ya memang setiap malam kadang-kadang kita ada terbatas waktu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita memang mencintai Tuhan, kapanpun, dimanapun boleh saja. Selamat bergabung, semoga betah di dalam kelompok doa ini. Begitu saja. Ya, terima kasih Pak Marcel. Oke, saya cek lagi di sini. Oke, koordinator untuk wilayah ya untuk pemuda ini ada Sandra ini untuk orang muda. Ya, Bu. Ini koordinatornya orang muda. Silakan. Udah tua, Bu. Ya, selamat bergabung teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa anggota daripada Devosan Padre Pius 108 ini tidak saja berasal dari Jakarta ya, tapi seluruh Indonesia dan juga para diaspora yang ada di luar ya, yang rindu untuk berdoa bersama. Jadi di sini hadir juga ya perwakilan koordinator dari Atambua. Silakan Ibu Teresia Said. Selamat malam, saya Ibu Trisha Saik dari Atambua, NTT. Selamat bergabung yang baru, semoga kita bisa lebih memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bu Evo. Malam. Ibu Teresia mungkin diceritakan bahwa di sana kelompok doa anak sekolah dan para penyandang kusta. Ya, di sini di Atambua ada anak sekolah yang juga merupakan anggota kita, walaupun mereka seminggu sekali berdoa bersama kepala sekolah sebelum olahraga setiap Jumat. Kemudian juga di rumah sakit kusta juga ada penyandang kusta yang sudah pernah dibantu, termasuk yang anak sekolah tadi juga sudah dibantu oleh Devosan Padre Pio 108. Mereka juga adalah anggota kita dan mereka tetap berdoa bersama kita dengan waktu yang tentunya berbeda. Demikian Bu Evo. Terima kasih. Terima kasih Bu Teresia ya. Selamat semuanya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang, selamat bergabung di Devosan Padre Pio. Saya hanya bisa berpesan, datang, ikuti, dan rasakan sukacita seperti yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, itu ada pesannya ya. Memang sulit, memang tidak mudah begitu ya. Tetapi nikmati saja. Mungkin terngantuk-ngantuk, apalagi saya ya. Dengan jatuh bangun begitu ya.
Oke, siapa lagi ya? Tadi saya lihat ada Ibu Dion. Ibu Dion ini koordinator bagian dari Bekasi dan sekitarnya. Mana Bu Dion? Bu Dion. Tadi ada Bu Dion. Selamat malam Bu Evo. Selamat malam Bapak Ibu. Foto. Iya, saya belum terlalu banyak bekerja nih untuk daerah Bekasi. Ya, yang paling rajin itu Bu Bella, Bu Angela Bella, dan Bu Jenny Tanamal, serta Ibu Tri Martini atau Bu Lukas. Itu tim Pondok Gede Bekasi bersama dengan Bu Ina. Terima kasih, selamat bergabung untuk ibu-ibu yang baru. Terima kasih Bu Evo. Selamat malam, selamat bergabung. Kita bersama-sama berjalan bersama Padre Pio. Selamat malam, semangat. Iya, perbedaan jam ya, 2 jam, kalau Atambua 1 jam. Apalagi ya pengurus ya, ada. Oh ini Sumatera Utara, David. Silakan, Fit. Perwakilan Sumatera Utara. Ada tadi juga. Selamat malam. Ini juga rajin sekali nih David nih. Lagi di jalan, Bu, tapi nggak apa-apa. Selamat malam, ibu-ibu yang bergabung dengan kita di Padre Pius Prayer Group 108. Selamat bergabung, dan ini udah tahun ketiga saya mengikuti Prayer Group ini, dan rasakanlah nanti manfaatnya bagaimana. Walaupun kita berdoa terngantuk-ngantuk, tetap saja ada manfaatnya. Pasti ada. Terima kasih. Amin. Amin. Inilah kita yang berdoa setiap malam, tidak pernah putus-putus, itu ya 108.